Karena memang Pak Ade ini kan punya rekam jejak di pemerintahan yang sangat luar biasa, mulai dari dia ketua dewan di Kabupaten Lebak, kemudian menjadi wakil bupati 2 periode, kemudian ketua DPC PDIP Kabupaten Lebak, kemudian sekarang juga kan trennya terus naik dan sekarang menjadi ketua DPD PDIP Banten kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Tinggal menghitung hari kita ini makin mendekat ke Pilkada Serentak 2024. 27 November dari Juli masih banyak waktu. Tapi partai politik sudah semakin gencar. Beberapa partai politik bahkan sudah menyusun kerangka tim pemenangan pilkada di tingkat Provinsi Banten. Hari ini tamu kami politisi milenial dan juga mantan aktivis mahasiswa. Kita sapa dulu apa posisi beliau, tapi nanti kita akan tanya apa peran beliau di Pilkada Serentak 2024. Kita sapa dulu. Sudah ada Kang Paujan Dardiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Merdeka. Infonya baru pulang dari Bogor ini. Iya. Acara apa itu? Pelatihan tim pemenangan pilkada. Oke. Serentak 2024. Awal Juli sudah diberikan pelatihan. Iya. Kebetulan kita batch kedua. Oh. Jadi yang diutus itu yang daerahnya sudah ada surat penugasan buat bakal calon. Oke. Meskipun deklarasi koalisinya belum ya? Iya, kalau deklarasi koalisi kan belum, masih nunggu penugasan dari DPP kan. Siap. Kang Paujan udah pernah kita undang ke Bagus Podcast di musim pemilu 2024 lalu. Makanya kenapa hari ini tampilan baru di Bagus Podcast. Pemilu 2024 kan rebutan kursi Kang Paujan. Kalau pilkada 2024 rebutan meja. Jadi siapapun nanti kepala daerahnya, meja mana yang akan diisi Kang Paujan? Politisi muda PDI Perjuangan. Kang Paujan, yang ingin kita konfirmasi, pelatihan khusus ini namanya tim 9. Ya. Tim 9 ini langsung dideklarnya oleh DPP? Kan ada tingkat nasional yang dibawahi oleh Bang Adian Napitupulu, kemudian kita yang ditunjuk di daerah. Yang tugasnya nanti bareng sama calon yang diusung yang ditugaskan oleh PDI Perjuangan. Melekat nanti. Iya, kalau dari rancangannya sih melekat. Misalnya calon gubernur, calon wakil gubernur yang dapat surat tugas dari PDIP, tim 9 ini melekat di situ. Termasuk bakal ada tim 9 untuk tingkat kabupaten kota. Iya, kebetulan di Banten itu kan ada 3 kemarin yang diutus. Lebak, Pandeglang, sama provinsi. Jadi surat tugas untuk bakal calon wakil gubernur, ketua DPD PDIP langsung, kemudian Kabupaten Lebak, bakal calon bupati, sama bakal calon wakil bupati Pandeglang. Baru 3 nih. Iya. Jadi tim 9 masih nunggu surat tugas untuk kabupaten kota yang lain. Iya. Jadi nanti tim pemenangan pilkada nasional membentuk tim 9 juga untuk kabupaten kota yang lain. Dari tim 9, Kang Paujan di posisi mana? Saya kemarin ditugaskan untuk menjadi juru bicara. Wah. Jadi ini yang akan dekat dengan wartawan ya? Kalau dari skemanya begitu. Tinggal nanti kita, karena memang penentuannya ditentukan berdasarkan latar belakang, catatan-catatan punya historis di mana. Kemudian ya pada akhirnya job desk itu didistribusikan. Artinya singkatnya, kalau para jurnalis misalnya kesulitan untuk mewawancara langsung calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang diusung PDIP, jubir bisa kita konfirmasi? Bisa.
Kalau penugasannya seperti itu. Tapi juknisnya belum? Juknisnya sudah ada, tinggal nanti bagaimana penugasan dari tim pemenangan pilkada nasional. Karena memang nanti tim pilkada nasional punya LO. Kalau kita kebetulan di Banten nih, Bang Boni Triana LO-nya. Jadi kita di guidance. Langsung Bang Boni nih? Iya. LO Banten dan? Aceh. Ya. Luar biasa. Berarti jubir di tim 9 DPD PDIP Banten, jabatan jubir ini hanya ada 38 orang ya se-Indonesia? Iya. di provinsi, tingkat provinsi. Dan itu semuanya muda-muda, seusia Kang Paujan? Iya, kemarin ada berapa ya? Ada 8 atau 6 calon gubernur yang semuanya punya juru bicara. Oke, dan juru bicara? Kalau seusia mungkin ada yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dan untuk Banten, Kang Paujan? Iya, ditugaskan saya, penugasannya ke saya. Mantap ini. Ini makin kesini tren politik kita, anak-anak mudanya makin berdaya ya. Jadi apalagi background Kang Paujannya sebagai jurnalis, lebih mudah dan lebih cocok di juru bicara. Kang Paujan, kalau melihat skemanya, surat tugas untuk Pak Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Banten sudah keluar. Itu prosesnya akan apa lagi tuh? Nanti setelah itu kan, setelah surat tugas, kemudian nanti struktur partai mensosialisasikan, dan memang saat ini DPD mensosialisasikan sosok Pak Ade ke struktur partai, mulai dari DPC, kemudian PAC, sampai dengan ranting, termasuk akar rumput, PDIP di seluruh Banten. Nah, tinggal nanti menunggu surat rekomendasi. Kalau kita menghitung ini Juli, pendaftaran di akhir Agustus, artinya sekitar 1 bulanan ini ya? Ya, Juli lah kira-kira. Di akhir? Iya. Nah, ini menarik. Kemudian untuk Lebak juga kan sudah. Kang Hasbi? Iya. Calon Bupati Lebak? Calon Bupati Lebak. Nah, untuk Pandeglang yang paling menarik, ini kader PDIP-nya sudah untuk calon wakil bupati, tapi sudah ada pasangan kan? Sudah dipaketkan kalau untuk Pandeglang? Kalau Pandeglang itu yang sepengetahuan saya di surat, itu penugasannya ke Budiana. Dan Budiana infonya dia sudah paket kan? Ya, sejauh ini kan sudah komunikasi sama Pak siapa? Pak Pitron. Jadi tetap surat tugasnya untuk Budiana, belum Budiana Pitron. Belum. Sepengetahuan saya belum. Iya. Ini yang paling menarik kan, nggak semua di daerah itu sudah bursanya sudah paslon. Tapi Pandeglang kalau lihat medsosnya Pak Pitron, Budiana, itu sudah nempel banget tuh berdua tuh. Jadi kalau bahasanya sosialisasinya sudah paket. Iya, kalau untuk di Kabupaten Pandeglang. Berarti untuk Kabupaten Lebak, Kang Hasbi diberikan waktu untuk mencari calon pendampingnya. Iya, nanti tim 9-nya juga ada yang nge-guidance. Nah ini mulai mengerucut. Tapi kita mulai dulu dari provinsinya dulu, Kang Paujan. Ini melihat skema ke sini nih. Ini kan makin mulai mengerucut nih. Ketika Kang Ade rame-rame disebut akan mendampingi Bu Airin dari Partai Golkar. Artinya bukan barang baru kalau di Banten ketika PDIP berkoalisi dengan Golkar di Pilkada. Kita ingin konfirmasi ke Pak Jubir ya. Ini tahapannya masih seperti apa? Apa sudah mengarah pada mau deklarasi kah koalisi Golkar PDIP? Kalau posisi itu yang punya kewenangan DPD. Kalau soal bagaimana membangun koalisi dan segala macam itu lebih pada struktur partai. Nah, tugas kami saat ini bagaimana kami menyosialisasikan sosok Ade Sumardi yang sudah mendapatkan surat tugas dari DPP. Iya. Soal koalisi dengan bangunan koalisi konstruksinya bagaimana, setupnya bagaimana, itu menjadi kewenangan DPD sama DPP. Sulit sekali mancing tim 9 ini ya, biar dapat bocoran. Tapi ini menariknya Kang Paujan, kalau kemudian tim 9 ini khususon menyosialisasikan kader-kader yang akan diusung di Pilkada serentak 2024. Artinya kewenangannya tetap
komandonya ada di struktur partai ada kan? Struktur partai. Kita dapat penugasan saja. Oke, kalau kemudian misalnya tim 9 ngadain event, sosialisasi, katakanlah misalnya Pak Ade diskusi dengan mahasiswa, Pak Ade dialog dengan wartawan, itu tim 9 bisa ngambil peran itu? Kita bisa memberikan masukan, karena memang arahan tim pemenangan nasional kita memberikan guidance atau masukan berdasarkan hasil diskusi atau analisis strategis yang dilakukan oleh tim 9 yang terdiri dari 9 orang itu. Ya. Udah kayak Wali Songo nih. Tapi yang jelas kami ingin menunjukkan bahwa kader PDI ini, sosok Pak Ade ini, tingkat popularitasnya sebanding dengan tingkat kesukaannya begitu. Oh, antara popularitas dengan elektabilitas seiring sejalan. Dan ini kemudian wajar kalau misalkan DPP mengusulkan nama Sumadi. Karena memang Pak Ade ini kan punya rekam jejak di pemerintahan yang sangat luar biasa, mulai dari dia ketua dewan di Kabupaten Lebak, kemudian menjadi wakil bupati 2 periode, kemudian ketua DPC PDIP Kabupaten Lebak, kemudian sekarang juga kan trennya terus naik dan sekarang menjadi ketua DPD PDIP Banten. Kan? Mantap. Tapi kita agak lebih luas nih. Kalau bicara PDIP, orang agak gemes ketika masa sih PDIP di Pilgub Banten 2024 kadernya hanya diposisikan oleh Wagub, nggak di calon gubernur. Nah, sebagai kader muda PDIP Banten yang mungkin paham situasi di internal, kenapa kemudian akhirnya PDIP Banten tidak ngambil ceruk untuk mengusung calon gubernur? Kalau saya ngelihat sih lebih pada melihat realitas ya. Karena memang hasil pemilu 2024 posisi PDIP juga posisi ketiga elektoral yang betul. Ini juga mungkin jadi pertimbangan. Karena memang kalau semangat tim pemenangan ini ya kita semangatnya play to win. Jadi bermain untuk menang. Makanya sosok Pak Ade ini kan sosok yang Banten banget. Yang mencerminkan masyarakat Banten secara umum tenang, kemudian cara pengambilannya juga luas, bisa komunikasi dengan siapapun. Nah, kami berkeyakinan Pak Ade ini sosok yang tepat untuk memimpin Banten ke depan. Udah bener Pak Ade nih, punya juru bicara milenialnya. Karena memang yang dibutuhkan Banten harmonisasi sebenarnya. Harmonisasi. Iya, karena memang banyak juga kan. Sebelumnya kita Bung Sapro nggak tutup mata. Perjalanannya. Kan harmonisasi. Sehingga pembangunan Pemprov Banten ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tidak debatable lagi, langsung berangkat. Pak Ade kalau nanti terpilih jadi wakil gubernur harus disiapkan meja khusus nih buat Pak Jubir tim 9. Tapi kan kita tahu profilnya Pak Ade juga terpilih di DPRD Provinsi Banten. Artinya sudah pasti ketika beliau maju sebagai kandidat di Pilgub Banten 2024, posisi beliau harus digantikan kan di DPRD Banten. Apakah itu juga jadi bahan diskusi di tim 9 siapa nanti penggantinya misalnya? Ya kalau itu kan sudah sesuai ketetapan KPU. Kebetulan di Lebak kan hasil pemilu itu menempatkan 2 kader. Caleg yang terpilih. Dan kemudian caleg perolehan suara ketiga mungkin yang kemudian akan menggantikan posisi Pak Ade. Nggak bisa yang menggantikannya dari tim 9 itu. Siapa mau ke situ sebenarnya? ada mekanisme, mekanisme partai. Bergantung pada mekanisme KPU juga kan sama mungkin perolehan lebih besar di bawahnya. Siap. Kita lebih ke substansi. Kalau bicara pilkada, baik pilgub, pilbub maupun pilwalkot, kalau ada tim 9 juga ada divisi yang khusus tim relawan kan. Artinya sudah di-maintain kah relawan-relawan untuk Kang Ade maju di pilkada dalam posisi sebagai wagub ini? Sudah dinyalakan mesinnya maksudnya? Sejauh ini memang kita
mensosialisasikan Pak Ade itu fokus di struktur partai. Yang saya sebutkan tadi mulai sampai ke akar rumput konstituen PDI Perjuangan kan yang ada di Provinsi Banten. Sehingga alhamdulillah sejauh ini responnya positif karena memang Pak Ade ini sosoknya ya menggambarkan masyarakat Banten. Asik. Santun, kebetulan dia juga anak tokoh kan. Kemudian representatif lah sehingga tidak ada debatable sebenarnya. Siap, harmoni tadi. Nah, iya. Jadi ngebangun komunikasinya juga luas. Nah, ini kan Banten banget. Ini kalau bicara soal Banten banget kita harus minta klarifikasi yang lebih dalam. Tapi dalam 1 bulan terakhir pemberitaan Kang Ade itu nyaris minim melakukan safari politik ke partai lain. Jarang kita mendapatkan peristiwa atau pemberitaan Kang Ade berkunjung ke partai A, ke partai B. Ini juga jadi bahan kajian untuk nanti tim 9 mengusulkan Kang Ade rasanya kita harus mulai bersilaturahmi safari politik dalam 1 bulan terakhir ini. Kalau soal safari politik ke parpol itu guidance-nya nanti dari DPD sama DPP. Tapi tim 9 bisa ngasih saran, masukan. Ya semua hal nanti yang terkait soal kelebihan, kekurangan, bagaimana dan segala nanti kita obrolkan bersama. Tim 9 ini. Artinya tim 9 akan tetap satu komando dengan Bapilu di DPD. Iya, tentu ada Bapilu, kan ada tim penjaringan, kemudian juga ada tim pemenangan pilkada, DPD nasional. Kita terus berkomunikasi, sehingga ada tugas-tugas yang kita laksanakan. Sekarang bicara ke masa tugas, kalau 27-29 Kang Ade daftar, baik itu dengan Bu Airin ataupun dengan calon gubernur yang lain daftar ke KPU. Apakah selesai tugas tim 9 harus berbaur ke tim pemenangan koalisi atau tetap berjalan tuh? Nanti kami koordinasinya dengan tim pemenangan nasional. Karena ini sepaket ini turunan. Penugasan ini turunan dari pusat. Nanti soal apakah kita ngelebur dengan tim koalisi misalkan nanti kita serahkan kepada DPD. Yang jelas kita melekat kepada calon yang diusung oleh artinya tugas saat ini adalah memastikan Pak Ade Sumardi, Pak Hasbi, Bu Diana, dan nanti yang akan dapat surat tugas yang lain sampai 27-29 Agustus. Iya, pendaftaran. Artinya 2 bulan full nih ya, tim 9 akan lembur. Ya, lembur. Nah, kalau udah lembur begini, ada ada penghormatan dari partai nggak untuk tim 9? Fasilitas? Sejauh ini kita belum ngobrol teknis soal masuk ke dalam sana, karena memang kami ini kan belum dibentuk. Kemudian kami juga harus koordinasi dengan DPD atau Bapilu, Bang Muklis. Makanya Sapro sekaligus ngomporin biar tim 9 dipermudah aja kerjanya. Kan pemahaman kami begini, Kang Paujan. Kalau partai politik sebesar PDIP tingkat provinsi bentuk tim 9, maka 9 orang ini adalah kader-kader terbaik PDIP se-Provinsi Banten. Maka kerja-kerjanya harus ditunjang dong oleh fasilitas-fasilitas dan itu tanggung jawab DPD mestinya. Pemahaman kami begitu. Artinya jangan sampai tim 9 juru bicaranya ketika dikonfirmasi oleh wartawan habis kuota misalnya. Enggak lah. Karena prinsipnya ini kan berjuang. Prinsipnya ini berjuang dan ini bentuk daripada komitmen kami untuk memenangkan Pilkada Banten. Jadi nggak ngomongin soal fasilitas. Karena memang kita terdidik untuk kader Banteng ini terdidik untuk terus berjuang, Bung Sabto. Wah, nggak kaleng-kaleng. Militan Banteng ini. Tapi kalau kemudian kalau di bahasa organisasi mahasiswanya sudah ada planning berarti tim 9 kerja minggu ini, bulan depan. Ini dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan karena memang kita baru syarat, baru beres, tinggal kita menindaklanjuti dan kita langsung berkoordinasi dengan DPD dan Pak Ade Sumardi kan. Wow, jadi ini
akan banyak rapat di Jakarta juga berarti ya? Ya enggak, kita kan ada LO. Ada LO, iya. Artinya Bang Boni yang akan banyak ke Serang. Ya bisa teknis itu mah. Teknis ya. Yang penting kan laporan progres dan segala macam. Oke. Ini makin mengerucut. Berarti tim 9 secara kesekretariatan dibikinkan posko? Nanti itu teknis ke DPD nanti karena memang kita kan surat penugasan ya. Soal nanti bagaimana teknis sama tentu DPD punya rencana lain kan. Ada rencana tersendiri karena memang ini tim pemenangan pilkada nasional ditugaskan oleh Bu Megawati langsung. Jadi ke daerahnya juga harus terkoneksi. Mantap. Ini PDIP sudah paling serius sejauh ini karena baru kita dengar pembentukan tim pemenangan nasional sampai daerah termasuk ada tim 9. Kita juga nanti masih cari informasi partai politik yang lain di Provinsi Banten karena ada 10 partai yang dapat kursi di DPRD Banten. Hasil pemilu 2024 apakah sudah juga membentuk seperti tim 9? Mungkin ada tim 7, tim 12. Saya juga awalnya kaget tiba-tiba masuk ke tim 9 kan. Cuma memang karena ini tugas yang harus kita laksanakan kan perintah ini. Tapi kan ada kebanggaan bagi seorang kader partai ketika masuk tim khusus kan. Ini tim khusus. Ini sangat meyakinkan lagi Bung Sapol karena ternyata yang selama ini orang gambarkan soal PDIP itu terbantahkan. Ternyata kan PDIP partai yang terbuka dengan anak-anak muda kan. Itu anak-anak muda yang mau berproses. Meskipun kami cek di tim 9 itu cowok semua kalau nggak salah itu. Iya maksudnya terlepas daripada itu tapi memang di beberapa daerah lain kombinasi. Ada kombinasi. Hanya khusus di Banten ini banteng-banteng jantan ini ya. Bung Sapol ketemu aja. Di 3 pertanyaan terakhir Kang Paujan. Skemanya kalau kami diskusi para jurnalis di Banten, rasa-rasanya ini menjadi pembuktian buat PDIP ketika Pilpres kemarin kalah jagoannya, maka bahasanya jangan sampai kecolongan lagi di Pilkada serentak 2024. Apakah semangat spirit itu juga digaungkan oleh DPP pada kader-kader di daerah untuk ayo kita bangkit setelah pemilu 2024 atau ini jadi beban buat para kader-kader muda ini? Ya bagi saya ini bukan beban, ini suatu kehormatannya. Ini amanah, kemudian tentu bagi kami yang muda-muda punya ruang berekspresi untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran dari hasil diskusi dengan kolaborasi dengan para senior-senior partai kan. Sehingga bagi kami yang muda-muda ini momentum. Muda kekuatan. Muda ada kekuatan. Tapi sebagai bukan muda yang itu ya. Sebagai kader muda, kemudian baru berseragam PDIP-nya juga sebelum pemilu, sudah masuk di struktur partai. Kemarin ditetapkan menjadi Bapilu Kota Serang. Bapilu DPC PDIP Kota Serang. Jadi Bapilunya PDIP di ibu kota Provinsi Banten. Mungkin itu salah satunya kenapa Kang Paujan masuk di tim 9. Karena pertarungan Kota Serang juga kan nanti kita bahas nih Kang Paujan. Karena Kang Paujan juga bagian dari Bapilu DPC PDIP Kota Serang. Sudah ada info belum surat tugas untuk calon wali Kota Serang? Sampai hari ini kan yang berdasarkan informasi yang saya terima dan juga sudah tersebar di media sebelumnya. Ini selain Pandeglang Lebak, Kota Tangerang yang sudah. Kota Serang belum ada. Kota Serang sampai hari ini belum ada. Karena memang kan bertahap, karena memang 500 lebih ya kemudian penugasan nanti koalisi, rekomendasi kan tahapannya begitu. Tapi proses penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kan sudah beres di tingkat Kota Serang dan provinsi. Di Kota Serang kemudian ke provinsi kan wawancara sudah. Oke. Kebetulan saya juga ditugaskan untuk jadi tim penjaringan kan
banyak juga kan itu yang mendaftar kan. Alhamdulillah banyak. Oke. Tapi ini menarik. Kalau kemudian bicara ceruk kekuatan PDIP kan Kang Paujan, sejauh ini trennya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Nyaris Pak Ade yang berhasil menang pilkada di Lebak, kemudian juga setelah itu nyaris tidak ada lagi kader-kader PDIP di eksekutif. 2024 di tengah persoalan kekalahan Pilpres kemarin, apakah juga ada petanya dari 8 kabupaten kota ini nih PDIP harus ngamanin beberapa kabupaten kota. Ada target tertentu nggak dari DPP? Tentu kita ditargetkan untuk menang. Kalau target menang nanti turunannya kita kolaborasi, kita connecting dengan DPD untuk memantapkan peta kemenangan. Kan kami bacanya begini, surat tugasnya untuk Pak Ade Wakil Gubernur Banten, kemudian Pak Hasbi calon Bupati Lebak, dan Budiana untuk calon Wakil Bupati Pandeglang. Terkesan bahwa 3 itu prioritas PDIP untuk dimenangkan. Bukan prioritas untuk dimenangkan, tapi memang kajian-kajian kan ada survei internal. Karena memang survei internal ini kan yang dilakukan kemarin juga hasil-hasilnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tentu partai juga realistis, karena memang arahan DPP juga harus realistis, terukur kan. Karena memang tanpa strategi kita tidak akan memenangkan pemilu kan begitu. Luar biasa. Siap. Ini masih hati-hati sekali Pak Jubir kita ini. Malum baru pulang pelatihan ini. Kemarin baru pulang, ini kita sudah undang podcast. Tepatnya kita paksa untuk podcast. Pak Jubir, ini obrolan kita sebagai jurnalis dan kepada yang lama berkarir di jurnalis. Pilkada terakhir kita 2017 untuk provinsi. Jaraknya lumayan lama. Kang Paujan masih liputan, wawancara. Kemudian pilkada kabupaten kota di 2018, terakhir 2020. Ternyata ada waktu yang luar biasa 4 tahun. Dan sekarang tiba-tiba Kang Paujan menyambut pesta demokrasinya sebagai bagian dari partai politik beserta pilkada. Apa rasanya? Ya kita kan ikut terlibat dalam pemilu 2024. Tentu sudah masuk. Kemudian kita juga nggak mau kan partai ini hanya tumpangan saja. Iya. Saatnya kita membuktikan bahwa kalah menang itu biasa kan. Dalam proses pemilu, tapi proses pengabdian, nah ini yang harus kita tunjukkan bahwa memang kita tidak hanya ingin numpang, kita ikut berjuang bersama-sama senior yang lain kan. Asik. Jangan lupa ngambil peran itu tadi. Tapi ini menariknya kalau bicara dengan Kang Paujan, kontestasi pertamanya pengalamannya di pemilu. Ini pengalaman kontestasi yang kedua kan di pilkada. Kalau kemudian kita bicara, wah pemilu 2024 itu paling kacau, paling barbar. Ini kalau pilkadanya akan sama atau berbeda? Kalau saya sih melihat kalau pilkada ini kan lebih kepada sosok. Kita sudah belajar banyak soal bagaimana kekuatan ketokohan sosok. Nah ini kalau saya sih lebih pada bagaimana kita menyampaikan sosok-sosok yang diusung oleh parpol. Karena memang kalau kita ngomongin kekurangan ya semua orang punya kekurangan. Asik. Enggak? Iya. Nah kita ingin menyampaikan bahwa inilah sosoknya, inilah visi misinya, kemudian inilah kita ngomongin Banten ke depan. Makin harmonis ya jadi kader partai. Paling pamungkas Jan. Kalau kemudian Kang Paujan sudah PDIP banget nih ya, maka pertarungan pilkadanya diprediksi Kang Paujan akan 2 paslon atau 3 paslon? Kalau sekarang masih dinamis. Terakhir ada yang ingin membuat poros baru. Ya bagi kami tentu kami berpikir berapapun pasangannya tentu ini kan tinggal bagaimana beradu strategi. Karena memang masyarakat 11 juta masyarakat Banten atau anggaplah 8.000 DPT ya. Ini
cara memilih sosok calon kepala daerah itu tentu berbeda pendekatannya dengan pilek. Nah memang akses informasi juga kan udah mulai langsung ke person to person kan, tidak ke gedung ke gedung kan, sekarang udah langsung di tangan. Jadi kami yakin pertarungan inilah yang lebih menarik. Jauh lebih menarik. Iya. Karena emang ini kita akan banyak beradu gagasan kan. Iya. Kita banyak beradu gagasan, program apa yang akan ditawarkan. Nah ini PDIP banget loh. Asik. Dan itu harapan para jurnalis Pilkada 2024 harus pertarungan gagasan. Makanya kenapa kami ngundang Kang Paujan, kami juga mendorong partai-partai politik lain, ayo berdayakan kader mudanya. Karena biar diskusi kesininya kita ada perspektif yang lain. Baik, karena ini udah di penghujung Kang Paujan. Jadi SK tim 9 langsung ketua DPD atau LO tim pemenangan pusat? DPD langsung dikuatkan sama LO, sama tim pemenangan. Artinya dalam 2 bulan ke depan Kang Paujan akan banyak ngopi barengnya dengan Om Boni. Ya, memberikan progres. Karena memang kita yang sudah dilantik dituntut untuk memberikan progres. Luar biasa. Akan susah kita ngajak ngopi Bung Paujan ini karena teman ngopinya udah Bung Boni Triana ya. Paling nge-WA lah. Kecuali mendesak. Karena sudah mendesak juga waktu kita. Sekali lagi selamat bekerja. Siap, makasih banyak. Mudah-mudahan sukses di tim 9. Paling tidak kita punya harapan bahwa politisi-politisi muda yang berkarir di partai politik, mereka tidak hanya jadi pajangan, tapi mereka justru jadi ujung tombak strategi partai politik, terutama di Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Banten. Kita akan undang lagi para politisi-politisi muda. Mudah-mudahan partai politik lain juga udah bentuk tim apa itu namanya, tim nasional, kemudian tim daerah seperti Kang Paujan. Nanti kita akan undang dan mudah-mudahan semakin mendekati ke Agustus kita akan undang Kang Paujan dan yang lainnya untuk debat di Bagus Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.